Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini gue mau sharing nggak enaknya jadi perawat. Nah, ya jadi memang nggak semuanya itu ya sama aja sebenarnya dalam masalah kerja. Pasti ada enak dan nggak enaknya. Di sini gue mau bahas yang nggak enaknya dulu. Oke? Nah, yang pertama adalah masalah waktu teman-teman. Ya, waktu ini akan selalu berubah bukan dalam hal pekerjaan saja teman-teman, tapi rutinitas di setiap minggu dan bulannya juga akan berbeda. Ya, kenapa? Karena memang jadwal dinas perawat itu selalu berubah-ubah. Mungkin hari Senin sekarang pagi, besok sore, bisa juga sekarang siang, besok malah pagi. Ya, ini akan merubah rutinitas ya yang kita tidak sukai sebenarnya kalau gue pribadi ya. Nah, terus juga memang di beberapa rumah sakit ada shift-shiftan, ada shift pagi, sore, malam, ada juga yang 2 shift ya per 12 jam. Ya, ini tergantung fasilitas kesehatannya gitu kan. Ada juga yang dinasnya pagi terus juga mungkin ada. Tapi memang pada umumnya kalau jadi perawat adalah shiftnya ada 3 shift, pagi, sore, dan malam. Nah, ini juga membuat apa ya? Ya intinya gini teman-teman. Kadang orang-orang kalau tanggal merah itu biasanya kan libur ya kan. Nah, tapi kalau di tenaga medis ya, perawat atau tenaga kesehatan lainnya memang yang kerja di fasilitas kesehatan, ya ini akan menjadi apa ya? Kasarnya orang-orang libur kita masuk. Ketika kita libur, orang-orang malah masuk kerja seperti itu. Seperti misalnya hari-hari besar, hari-hari raya ya kan. Orang-orang libur, kita masuk. Nah, itu adalah salah satu menurut gua nggak enaknya jadi perawat dalam hal waktu. Lanjut masalah sosial atau enggak sosialisasi lah ya dalam kita berinteraksi. Nah, ini biasanya kita tuh kalau di tenaga medis ini rentan banget ya, bisa dimaki-maki pasien, dihajar keluarga pasien. Mungkin teman-teman pernah dengar beritanya ya kan, ada perawat dipukulin sama keluarga pasien, itu ada teman-teman ya seperti itu. Dan ini sebenarnya sering ya dan banyak terjadi di beberapa rumah sakit. Bahkan gua dulu waktu dinas tuh banyak banget ya yang namanya pasien komplain. Padahal kita udah mengerjakan sesuai dengan SOP-nya. Misal kasarnya gini, kalau orang-orang datang ke UGD pengennya tuh selalu dilayanin. Sedangkan ya yang masuk ke unit gawat darurat itu bukan siapa cepat dia langsung dilayanin, tetapi mana dulu yang gawat baru dilayanin teman-teman. Ya jadi yang gawat duluan. Ya jadi kebanyakan di sini apa ya, edukasi mungkin ya, masalah di masyarakat yang kurang tersampaikan ya. Jadi nanti kesannya kalau pakai BPJS dilama-lamain. Ya ini sebenarnya beda cerita ya teman-teman ya. Gue pribadi selama gue kerja itu karena gue dinas di UGD, mana yang jelek duluan yang kita tanganin teman-teman. Ya tapi beberapa pasien ada yang langsung tiba ngomel, "Pak, saya langsung bayar umum aja lah, begini begitu." Ya ini kadang-kadang bikin emosi ya, suka kepancing ya. Tapi gue biasanya ya gue sabar-sabarin. Kalau yang kayak gitu gue panggil aja temen gue yang lain, jadi gantian biar kita juga nggak ikut kepancing emosi. Nah, terus juga ada beberapa teman-teman ya di masalah sosialisasi ini, kalau kita ngadu ke atasan ya, entah kenapa kita kurang tenaga ya, pasien yang nggak sesuai dengan jumlah tenaga kita komplain. Kadang-kadang nih atasan kita ini teman-teman ya, entah karu atau nggak kabitnya itu nggak mau terima teman-teman. Ya jadi lu kerja ya udah kerjain. Ya kalau lu nggak mau kerja ya udah lu keluar. Kadang-kadang ada yang kejam kayak gitu tuh, ada teman-teman. Seperti itu. Kemudian adalah teman yang tidak asik teman-teman ya, ini masih tergabung dalam masalah sosial ya teman-teman, sosialisasi ya. Nah, teman yang tidak asik ini ada ya, beberapa tim kadang-kadang kalau kita mau dinas teman-teman itu suka kepikiran ya, aduh dinasnya bareng siapa ya. Ya karena gini teman-teman, ada orang yang kalau diajak dinas tuh gak enak tuh ada ya. Jadi pasien sebanyak apapun kalau teman dinasnya asik enak itu kita happy aja teman-teman. Tapi pasien sedikit apapun kalau temennya gak enak ya itu kita rasanya berat buat dinas. Ya ini gue beberapa kali ngalamin teman-teman ya. Mungkin teman-teman sendiri yang memang perawat sudah pasti pernah mengalami seperti itu. Ada yang kerjanya berat pantat, cuman duduk doang ya, itu juga ada teman-teman. Ya tapi ada yang asik saling membantu, nah itu juga ada. Jadi banyak ya, macem-macem intinya teman-teman. Kadang juga ada yang kalau operan itu kayak orang adu ilmu teman-teman. Jadi kayaknya wah begini loh teori yang benar ya. Ini menurut gue sih nggak penting ya teman-teman ya, karena kita kerja itu memang berbentuk tim ya, bukan caper ya atau nggak begini begitu ya. Mungkin ya kalau memang kita mau ngadu ilmu gitu kan, mungkin lebih tepatnya adakanlah seminar tiap bulannya di ruangan masing-masing. Nah tapi beberapa kadang-kadang kalau operan begini begitu ya, ini sebenarnya buang-buang waktu ya menurut gue. Seperti itu teman-teman.
Lanjut adalah masalah keluarga teman-teman ya. Nah keluarga ini teman-teman yang menurut gue adalah yang paling penting teman-teman. Kenapa nggak enaknya ya di masalah keluarga ini ya, kalau keluarga kita sakit, ya anak kita sakit, istri kita sakit ya, ini akan sulit ya teman-teman ya buat kita izin ya. Misal normal lagi nih, hari ini gue dinas pagi, terus amit-amit keluarga gue ada yang sakit, ya otomatis kan gue harus izin ya, gue nggak masuk. Nah kalau kita nggak masuk, otomatis teman kita yang sedang libur itu harus masuk gantiin kita supaya tenaganya tetap seimbang ya, tenaga terhadap pasien. Jadi sama aja kita mengganggu waktu liburan teman kita teman-teman, seperti itu ya. Jadi di sini gue juga kurang nyaman ya kadang-kadang. Dulu nih gue pribadi ya, kalau istri gue sakit ya, walaupun sakit-sakit dikit atau nggak anak ya lagi demam, kan nggak enak ya teman-teman ya kalau kita tinggalin ya, kita pilih kerjaan ya. Alhamdulillah sih belum sampai saat ini ya, alhamdulillah sih jangan sampai ya pernah sakit berat, jadi sakitnya yang ringan-ringan. Sama halnya dengan kita, kalau kita lagi pusing yang nggak enak badan ya, kalau masih kita bisa masuk, biasanya gue pun masuk teman-teman ya. Sakit tuh nggak dirasa ya, jadi ya tetap masuk ya. Jadi karena kalau kita nggak masuk teman-teman, nanti kita akan apa ya, ya kasar akan nyusahin teman kita yang dia tadinya libur hari ini happy ya, dia harus masuk karena gantiin kita. Nah di sini juga nggak enak ya teman-teman ya. Jadi intinya keluarga itu kalau gue sekarang pribadi adalah nomor satu ya. Udah gitu nih juga berkaitan dengan waktu ya. Nah karena kita sif-sifan ya, dinas-dinesan ya, orang-orang tanggal merah liburan bareng anak istri ya atau enggak suami ya. Kalau kita karena kita kerja jadi perawat, orang-orang liburan kita dinas ya, kita keluarga anak istri cuman di rumah ya kan. Anak istri anak sekolah ya, kita malah baru libur gitu kan, liburnya nggak nentu ya. Jadi di sini yang sulit untuk mencari waktu untuk bersama keluarga, intinya sih seperti itu teman-teman. Oke, tadi habis keluarga ya, yang keempat selanjutnya adalah kesehatan teman-teman ya. Di sini nggak enaknya berhubungan dengan kesehatan. Kenapa ya? Masalah kesehatan pribadi ya. Perawat itu sif-sifan ya teman-teman ya, dimana kita tahu orang yang sering bergadang ya, itu udah banyak diteliti akan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Udah gitu teman-teman, kalau perawat ini rentan banget terpapar oleh penyakit teman-teman. Karena apa? Karena kita tuh ketemunya orang-orang yang sakit, orang TBC ya misalnya, kalau di ruang isolasi orang HIV ya, ini kita rentan banget tertular. Apalagi kalau memang imun kita, sistem kekebalan kita itu sering lagi drop gitu teman-teman ya. Ya kasarnya kalau lagi drop tuh bagusnya memang jangan masuk, tapi tadi berkaitan lagi, balik lagi ke atas teman-teman. Kalau kita nggak masuk, nanti otomatis teman kita yang jatahnya libur, waktunya istirahat, justru masuk harus gantiin kita ya. Ini adalah dilemanya teman-teman ya, jadi perawat seperti itu ya. Kalau kita paksa masuk ya, kasarnya gini ya teman-teman ya, perawat itu nggak boleh sakit. Intinya seperti itu ya. Terus juga teman-teman di masalah kesehatan ini, apalagi kalau perempuan ya teman-teman ya lagi hamil, itu juga harus tetap dinas bareng janinnya ya. Istri gue juga seorang perawat ya, dulu masih kerja, sekarang cuman udah gue suruh resign ya, udah resign ya. Dulu lagi hamil-hamil dinas sif-sifan ya. Ibu hamil lu bayangin kan, udah hamil trimester 2 udah 6 bulan ya kan, masih sif-sifan pagi sore malam ya. Mungkin ada beberapa rumah sakit yang kasih kebijakan kalau hamil itu nggak kasih shift malam ya, tapi tetap aja teman-teman yang namanya kerja ya pasti ada enak ada enggaknya. Oke. Nah itu adalah masalah kesehatan teman-teman. Nah terus di masalah kesehatan ini teman-teman ya, sebenarnya ini adalah efek jangka panjang ya. Kalau menurut penelitian ya, ini mudah banget terserang penyakit ya teman-teman ya ketika nanti usia tua nanti, karena mungkin dinasnya sif-sifan. Sebenarnya bukan perawat aja ya, kayak pekerjaan apapun yang memang dia bergadang pada malam hari pasti akan ada efek tertentu di suatu hari nanti teman-teman ya. Teman-teman baca aja silakan penelitian-penelitian tersebut tentang masalah tidur yang kurang baik seperti itu ya. Terus lanjut yang terakhir adalah ibadah teman-teman ya. Nah ibadah ini gue sebenarnya dilema juga ya teman-teman ya. Sampai gue nyari beberapa sumber teman-teman. Kenapa? Ya karena kalau ibadah ini teman-teman, gue pernah ya lagi ngejahit pasien ya, itu emang perdarahan ya. Waktu itu waktunya itu asar teman-teman ya, asar sampai maghrib sampai isya teman-teman, karena perdarahannya banyak. Gue jaga pas-pasan ya, gue ngejahit pokoknya lama juga itu ngejahit ya, sampai gue tinggalin sholat 2 waktu karena waktu itu gue nggak bisa tukeran dan pasiennya itu memang banyak, dan temen gue juga
semua lagi sibuk teman-teman. Ya jadi di situ gue ninggalin sholat 2 waktu teman-teman. Ya asar sama maghrib ya. Di situ gue ngerasa berdosa banget. Masa kerja yang kayak gini sih yang gue pengen gitu kan. Gue pokoknya waktu itu sampai nyari ceramah-ceramah Ustadz Adi Hidayat ya katanya. Ya pokoknya lu tonton aja dah gitu. Nah dari situ gue ngerasa kurang kurang serak gitu, apa iya bener ini selama ini kerjaan ini yang gue cari-cari gitu kan, sampai ninggalin sholat, sampai ninggalin keluarga, anak istri gitu kan. Anak istri sakit malah orang lain yang kita tolongin ya. Ini sih pengalaman gue ya teman-teman, ya mungkin teman-teman punya pandangan yang berbeda. Nah terus juga teman-teman, biasanya misalnya kita orang yang rajin sholat malam misalnya ya, otomatis kalau kita waktunya tuh shift-shiftan pagi sore malam, otomatis tuh kita ibadah juga nanti akan gak teratur biasanya jamnya. Kalau kita rutin tidur abis isya tidur, bangun subuh atau nggak malam jam 1 bangun tanpa alarm pun, itu akan terbiasa bangun. Tapi ketika kita dinas teman-teman, ya kadang-kadang tuh kita kagak bisa bangun teman-teman. Ya misal hari ini aduh capek banget badan gitu kan, atau enggak abis dinas malam besoknya Jumatan, kadang-kadang tidur tuh kebablasan karena kan pulang dari shift malam itu sampai rumah mungkin jam 10. Kalau kita tidur bablas sholat Jumatan. Nah ini juga pokoknya masalah ibadah kembali ke hati masing-masing. Mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan ya. Kalau teman-teman punya pengalaman berbeda silahkan komentar di kolom komentar. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.